Ngapain di sini? Saya minta maaf Dokter Rizal karena saya berani datang ke sini. Ini loh, saya disuruh Naira bawain makanan ini buat dokter. Naira suruh kamu bawa itu ke saya. Kenapa? Iya, Naira itu takut sama Dokter Rizal. Dia takut Dokter Rizal itu bakal marah sama dia. Karena kan dia yang buka rahasia itu. Jadi dia maksa saya yang kesini bawa makanan ini. Mama ngapain di sini? Mama mau bicara sama Papa. Mama harus ketemu sama Papa. Papa ada di ruangannya kan? Iya, ada, Ma. Tapi tunggu, Ma. Kenapa? Kok kamu halangin Mama? Itu kok seperti suara... Dokter Rizal, ini apa nggak dimakan dulu toh? Sebentar. Ada apa tuh dokter? Enggak ada apa-apa. Sepertinya tadi saya mendengar suara Yulia. Apa hanya perasaan saya saja ya? Naira kok nggak ada ya? Tadi kan dia ada di sini. Kenapa sih kamu tarik-tarik Mama? Mama mau ketemu sama Papa. Please, minggir. Enggak, Ma, enggak. Naira, Naira nggak izinin Mama ketemu sama Papa. apa? Iya, Ma, Naira nggak izinin Mama ketemu sama Papa. Jadi tolong Mama jangan lakuin itu. Naira, please. Kenapa kamu halangin Mama untuk ketemu sama Papa? Mama ini sedang berusaha untuk menjelaskan sama Papa. Mama tolong deh jangan ngotot, itu namanya egois. Papa sekarang tuh lagi terluka, Ma. Dan terluka itu karena Mama. Coba Mama pikir deh, gimana perasaannya Papa kalau Papa tuh ketemu sama Mama? Mama bayangin deh, Ma. Kalau Papa ngelihat Mama, Papa tuh bakal ingat sama Eyang yang udah meninggal. Dan meninggalnya itu karena Mama. Jadi tolong Mama pergi. Papa kan udah minta Mama untuk pergi, ya kan? Mama tahu Papa sangat marah, Nay. Makanya Mama kesini. Mama mau menjelaskan semuanya sama Papa. Mama mau menjelaskan kalau semua itu hanya kecelakaan, ketidaksengajaan. Iya, nggak ada yang tahu kan kalau itu tuh sengaja atau enggak. Tapi tulisannya Om Bayu mengatakan kalau Mama yang menyelakakan Eyang. Oh my God. Kamu tega bicara kayak begitu sama Mama. Naira, ini Mama. Mama kamu. Kamu tahu persis kan Mama kayak gimana? Nggak percaya sama Mama. Ini bukan masalah tega atau nggak tega, Ma. Ini masalah kebenaran. Ini masalah nyawanya manusia, Ma. Tapi Naira, Mama, Mama, please. Naira bilang Mama jangan ngotot deh. Coba pikirin Papa. Jadi sekali lagi, Mama, please, Mama pergi deh. Kalau enggak, Naira nggak akan segan telepon polisi untuk menangkap Mama. Daripada Mama bikin Papa sedih. kamu ngusir Mama? Naira melakukan ini demi Papa, Ma. Demi orang yang Mama udah sakitin hatinya dan kepercayaannya, Ma.
sama dokter kandungannya. Tika pengen bilang sama dokter itu kalau Tika akan tetap mempertahankan anak ini, Kang Mas. Tolong kamu jangan nekat seperti ini, Dok Tika. Coba dipikirin lagi. Karena kehamilan kamu kali ini pasti sangat membahayakan nyawa kamu, Tika. Tika nggak peduli, Kang Mas. Tika nggak mau kalau Tika harus disuruh menggugurkan anak ini. Tika nggak mau, Kang Mas. Tika pengen bilang sama dokter itu secepatnya sekarang juga. Ayo, Kang Mas, anterin Tika. Tika, sekali lagi Kang Mas minta tolong. Kamu jangan memaksakan diri ya. Karena kondisi janin kamu saat ini benar-benar bisa membahayakan nyawa kamu sendiri, Tika. Tika memang nggak ngerti apa-apa, Kang Mas. Tika memang nggak ngerti istilah kedokteran itu. Tapi yang Tika tahu sekarang adalah Tika ini adalah seorang ibu. Tika akan punya anak sebentar lagi. Dan Tika ini adalah seorang ibu dari anaknya Kang Mas. Gak akan ada seorang ibu pun yang mau menyakiti anaknya sendiri, Kang Mas. Jadi ayolah, Tika mohon, Tika harus ketemu sama dokter itu. Tika harus bilang sama dia kalau Tika tidak akan pernah menyakiti anak Tika sendiri, apapun resikonya, Kang Mas. Yaudah, kamu tunggu di sini ya. Kang Mas, mau kemana tuh? Mau ngambil kursi roda. Saya permisi pulang dulu ya. Ini jangan lupa bekalnya dimakan. Dokter Rizal harus jaga kesehatan. Walaupun Dokter Rizal lagi ada masalah, kamu itu kan dokter. Jadi kalau misalnya kamu sakit, pasiennya gimana tuh? Naira juga pasti akan merasa bersalah sekali kalau misalnya dokter itu sakit. Oh iya, saya mohon dokter jangan marah-marah sama Naira ya. Karena walau gimana juga, Naira itu kan anaknya dokter. Dan saya juga berharap mudah-mudahan Dokter Rizal dan Ibu Yulia bisa menyelesaikan masalahnya. Apakah mungkin setelah kejadian ini kita rukun lagi? Apa Mama benar-benar nggak bisa dimaafin lagi, Pak? Apa udah nggak ada harapan lagi bagi Mama? Kemana ya? Katanya mau ngambil kursi roda, kok udah setengah jam belum balik-balik tuh. Sebentar ya, Mama teleponnya. Kok nggak diangkat sih? Mama ya? Mas kemana ya?
Tika jadi khawatir deh, Ma. Sebentar ya, Tika. Mama lihat Sultan di luar ya. Ma, Tika ikut aja ya. Jangan. Kamu kan lagi hamil. Jangan di situ aja deh, ya. Biar Mama aja. Iya, Ma. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku anak di bulan suci Ramadan ini. Tika senang sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada Sultan Junior di sini. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Suster? Iya, Bu. Suster lihat Dokter Sultan nggak? Oh, tadi saya lihat ada di taman, Bu. Oh ya, terima kasih Suster. Sultan, ngapain kamu di sini? Aku benar-benar dilema, Ma. Rasanya aku nggak mau ambil resiko kehamilannya Atika ini, Ma. Kalau dokter ini aja bisa bilang seperti itu, berarti kondisinya Atika itu tidak main-main, Ma. Aku takut, Ma. Ya udahlah, Tan, nggak usah terlalu dipikirin lah. Hamil dan melahirkan itu kan sudah alami. Dan Tika juga sudah mau kan kehamilannya dipertahankan. Dan Mama juga sudah setuju. Ayo, sekarang kamu buruan ke kamar. Nanti Atika keburu ketemu sama dokter. Kamu kan tahu sendiri Atika itu orangnya gimana, nggak sabaran. Ayo cepetan. Saya udah nggak mungkin pulang ke rumah. Saya harus inap di hotel. Ini Mama mau kemana sih? Aduh, Naira ini kemana sih? Katanya mau nungguin. Kok nggak ada, ikut piye sih? Aduh, mana nggak ada telepon lagi buat ngubungin dia. Itu yang namanya Ibu Rahma. Iya, suster. Mana apa toh? Tadi Mbak Naira, anaknya Dokter Rizal titip pesan. Katanya Ibu suruh tunggu aja di sini. Nanti pulangnya sekalian sama Dokter Rizal. Loh, memangnya dia kemana? Katanya ada urusan, Bu. Permisi ya. Iya. Aduh. Naira itu piye sih? Malah ninggalin ibunya di sini. Aduh, gimana ini? Maaf ya, Tika. Selamat. Kursi rodanya di mana toh, Kang Mas? Maafin Kang Mas ya. Kang Mas agak telat datangnya. Gak apa-apa. Om Tika kan sekarang udah gak sendirian lagi. Ditemenin sama yang junior yang ada di perutnya Tika.
Ya udah yuk. Iya. Ayo. Ma, Tika sama Kang Mas ke ruangan dokter dulu ya. Iya sayang. Tan, pelan-pelan aja dorong kursi rodanya ya. Ayo tuh Kang Mas. Iya, iya. Kang Mas, kok Tika ini bisa hamil ya? Padahal kan udah berkali-kali dicek pakai alat kehamilan apa itu. Tetap aja kan katanya 1 garis yang nongol. Ya mungkin karena kadar HCR kamu itu masih nggak begitu kuat, Tika. Jadi nggak kebaca sama tes kehamilannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan keluar 1 garis itu belum tentu kalau kita itu nggak hamil gitu maksudnya. Dan bodohnya gue sebagai dokter. Gue justru nggak mikirin kemungkinan itu. Kang Mas, nanti kalau misalkan anak kita lahir mau dikasih nama siapa? Siapa ya namanya? Gimana kalau Kunci? Kunci? Apa tuh? Namanya kok aneh banget. Iya, kuda dan kelinci. Ya iya, tapi kan nggak begitu juga toh. Masa namanya Kunci nggak ada yang lebih bagusan sedikit apa? Ya, enggak apa-apa. Dia kan bisa menjadi kunci dari segala sesuatunya. Bisa memecahkan masalah, bisa menjadi kunci rahasia, bisa menjadi kunci rumah panjang kuncinya. Kalian berdua sudah membicarakan masalah ini? Sudah dokter. Suami saya juga sudah menjelaskannya. Oke. Dan bagaimana keputusannya? Kami Kami memutuskan untuk mempertahankannya, dokter. Ibu yakin? Resikonya sangat besar, Bu. Saya yakin Dokter Sultan sudah memberitahukan. Iya, saya tahu. Suami saya juga sudah menjelaskannya. Tapi kita berdua memutuskan untuk tetap mempertahankan bayi ini, dokter. Kalau ini keputusannya dan sudah sama-sama kalian diskusikan, kita doakan saja. Ini suratnya. Silakan ditandatanganin. Di sini Ibu Atika. Apa toh, Kang Mas? apa nggak sebaiknya kita pikir-pikir dulu soal ini, Tika? Kan masih banyak waktu, iya kan dokter? Apa mungkin besok? Besok mungkin kita bisa kembali lagi. Yang penting kita pikir dulu, Tika, ya? Kang Mas, mau hari ini, besok, minggu depan ataupun kapanpun keputusan Tika itu udah bulat, Kang Mas. Tidak akan pernah berubah. Udahlah, Kang Mas. Jadi untuk apa kita tunda-tunda? Sekarang aja. Ya. Sudah, dokter. Di sini Dokter Sultan tanda tangan. Kenapa diem aja, toh? Kok nggak ditanda tangan? Enggak, Tika. Saya nggak bisa, Tika. Kenapa nggak bisa? Saya takut, Tika. Kang Mas, jangan pesimis kayak gitu dong. Dokter bisa memvonis apapun, tapi kalau Allah punya kehendak, pasti Tika juga bisa sembuh. Anak ini juga bisa lahir dengan selamat kok. Dan dulu juga kata Simbah, kalau misalnya kita yakin benar sama kebesaran dan keajaibannya Allah, Allah juga pasti akan mengabulkan doa kita kok, Kang Mas.
Jadi Kang Mas juga harus yakin kalau Tika pasti bisa melahirkan anak kita, Kang Mas. Melahirkan anak kita dengan selamat. Terima kasih Kang Mas. Matur nuwun ya. Silakan Mbak, kuncinya nomor 919. Makasih, Bu. Jadi Mama nginep di kamar 919. Ya, setidaknya aku tahu kemana harus mencari Mama nantinya. Kamu mau makan apa, Tika? Mama pesenin nama suster ya? Enggak, Ma, makasih. Tika belum lapar kok. Jangan gitu dong. Sekarang ini kamu sudah harus jaga untuk 2 orang. Harus makan. Oh iya, Tika lupa. Kalau gitu, Tika mau yang hangat-hangat aja. Soto atau sop ya, Ma? Boleh deh. Oke, Mama pesenin ya. Makasih ya, Ma. Kang Mas, makasih banyak ya sudah mendukung keputusan Tika untuk tidak menyakiti anak kita sedikit pun. Iya, tapi kamu harus janji ya. Kalau kamu itu akan menjaga kondisi kamu. Jangan kamu bikin sampai Kang Mas menyesali apa yang sudah menjadi keputusan Kang Mas juga. Iya, Kang Mas, Tika janji. Ya udah, kalau gitu kita harus mulai dari hal yang terkecil. Seperti sekarang. Kamu harus makan yang teratur, kamu harus banyak istirahat, dan kamu juga nggak boleh kecapean. Ingat ya. Iya, Kang Mas. Tika janji. Kang Mas, Tika pinjem teleponnya dong. Mau telepon Mama untuk ngabarin berita bahagia ini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Teleponnya nggak aktif. Kalau gitu Tika telepon Papa aja ya. Ya, Tika. Tika pengen kasih kabar ke Papa. Kabar yang sangat membahagiakan. Kabar apa, Tika? Tika hamil. Benar, Tika, kamu hamil? Sudah periksa dokter? Udah, Pak. Sekarang aja Tika itu lagi ada di rumah sakit. Dan Tika juga udah diperiksa sama dokter bagian Objin. Objin. Iya, objin. Bagian kandungan gitu, Pak. Alhamdulillah, Tika. Alhamdulillah. Ini berita yang sangat mengembirakan. Dan kalau gitu sekarang kamu ada di rumah sakit Sehati, kan? Papa ke sana sekarang. Tika tunggu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Si Naira ini piye toh? Mosok ninggalin saya begini? Apa saya balik aja ke rumah ya? Ya wes lah, mendingan saya naik taksi aja. Sorry. Hati-hati toh Dokter Rizal. Kenapa tuh buru-buru? Kamu ngapain di sini? Ini saya kan tadi kesini sama Naira.
Terus waktu keluar dari ruangannya Dokter Rizal tadi, saya cari-cari Naira kok nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Lah, dokter sendiri kenapa toh buru-buru? Saya mau ke tempatnya Atika. Atika hamil. Alah, dia hamil toh. Saya juga mau ke sana. Ya udah, kamu ikut saya aja, ya. Ya. Yuk. Nggak enak sendirian. Sangat nggak enak. Assalamualaikum. Tika, ini Mama sayang. Kok nggak ada yang nyaut ya? Apa Tika sekolah? Tapi masa Bu Emma juga nggak ada sih? Ada apa ya, Bu ya? Orang yang tinggal di sini kemana ya? Kok kayaknya kosong? Tadi pagi sih saya ketemu sama Dokter Sultan. Dia lagi gendong Bu Atika yang pingsan. Kayaknya dibawa ke rumah sakit deh, Bu. Pingsan? Iya. Atika kenapa lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atika, kamu beneran hamil, Nak? Loh, kok Papa datangnya bareng Ibu? Selamat ya, sayang. Makasih ya, Pak. Aduh, Atika selamat ya, Nduk. Alhamdulillah, kamu itu langsung hamil gitu. Makasih, Bu. Makasih Ibu juga udah datang ke sini ya. Tadi pas Tika telepon, Papa lagi di rumah sakit kan? Kok datangnya sama Ibu? Tadi kebetulan Rahma juga ke rumah sakit, jadi kita kemarinnya barengan. Mama mana, Pak? Soalnya Tika telepon-telepon handphonenya tuh nggak aktif gitu. Papa udah coba hubungin Mama. Papa nggak tahu. Terus Papa sama sekali nggak nyari Mama? Sorry, please. Jangan ngomongin itu. Papa sekarang lagi mau tanya soal kehamilan kamu. Gimana? Semua baik-baik aja kan? Kehamilan kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya kondisi kehamilannya Atika agak sedikit berbahaya, Pak. Kehamilan dia kenapa? Iya, soalnya dokter yang menangani Atika bilang Saat ini kondisi Ibu Atika sangat drop sekali. Apalagi menurut riwayat yang dokter katakan, Ibu Atika menderita hepatitis B kan? Saya khawatir saja janinnya tidak dapat dipertahankan, Pak. Kamar berapa ya? Suster, apa ada pasien yang bernama Atika dirawat di sini? Ya sebentar ya Bu, saya cari dulu. Kira-kira masuknya kapan ya Bu? Sekitar pagi ini deh masuknya. Ya udah, sebentar ya Bu. Ada di sini. Papa datang ke sini bersama Rahma.
apa-apa kamu. Udah apa-apa Dokter Rizal, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Yuk. Belum sehari Mama pergi, Papa udah bersama Rahma ke rumah sakit. Ada apa toh? Kok sepertinya ada yang memperhatikan saya? Nggak ada apa-apa. Bu? Ibu? Ya, Ibu tadi menanyakan pasien bernama Atika ya, Bu? Pasien bernama Atika sekarang dirawat di kamar 108, kamar anggrek, Bu. di sebelah situ. Sebelah sana. Makasih. Ya, silakan, Bu. Kamu kenapa lagi sih, Tika? Kok jadi sedih kayak gitu sih? Apa yang kamu pikirin? Tika sedih ngeliat papa kayak gitu. Gak tahu kenapa Tika sedih ngeliat papa kok datangnya malahan sama Bu Rahma. Tika yakin banget kalau mama ngeliat papa berduaan sama Bu Rahma, mama juga pasti akan sedih. Tika, Kang Mas kan udah bilang, kamu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang gak penting, Tika. Karena bagaimanapun juga kamu harus jaga kondisi kamu kan. Kalau kamu terus mikirin hal itu, terus kamu stres, akan bahaya juga kan bagi calon bayi. Kamu ingat nggak apa kata dokter tadi? Asupan gizi, pemberian vitamin, penguatan rahim, bahkan untuk menjaga kondisi kamu itu nggak boleh stres. Kamu baik-baik ya di dalam sini. Mama gak lagi stres kok. Sama sekali gak lagi stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Mama? Tika, kamu ini kenapa lagi sayang? Hah? Tadi Mama ke rumah kalian, tapi kata tetangga kamu pingsan terus dibawa sama Sultan ke sini. Tika gak kenapa-napa kok, Ma. Coba Mama tebak. Sekarang ini Tika lagi kenapa? Tebak apa? Iya, Ma. Ini tuh seperti yang diinginkan Mama. Apa sayang? Itu loh, Ma, yang setiap pagi Mama suruh Tika itu ngetes. Ayo apa? Kamu maksud kamu? Tika hamil, Ma. Sekarang Tika hamil. Oh my God, yang benar. Oh, ini Mama senang sekali. Beneran hamil? Ya? Alhamdulillah. Tadi Papa juga datang ke sini. Tika sedih deh, Ma. Biasanya kan kalau Papa itu datangnya selalu berduaan sama Mama. Sekarang malahan datangnya kok misa-misa gitu sih. Ma, udah dong. Jangan berantem terus sama Papa kayak gitu. Baikannya sama Papa, Ma. Seperti dulu lagi. Mama mau kan? Jujur, Ma. Tika kangen sekali dengan suasana seperti itu. Mama juga maunya begitu, sayang. Tapi ya, Papa kamu udah terlanjur sangat marahkan sama Mama. Kamu lihat kemarin seperti itu. Tindakan Bu Yulia sendiri juga salah sih. Ya kenapa pakai sembunyi-sembunyi segala dari Pak Rizal. Ya wajarlah Pak Rizal itu marah. Saya ngertilah perasaan Pak Rizal. Udah dong, Ma. Tan, Mama ini ngomong bener loh. Karena Mama sudah menganggap Ibu Yulia ini saudara sendiri.
Dan ini pelajaran juga buat kamu sama Atika. Kalau suami istri itu tidak ada lagi rahasia-rahasia. Saya memang sangat salah. Dan saya sangat menyesal. Kalau aja saya bisa memutar waktu, saya akan... Terus sekarang, Mama tinggal di mana? di hotel. Kalau Mama nggak keberatan sih, kita juga mau menerima Mama di rumah. Walaupun rumah kami kecil mah seadanya, tapi lumayan kan, bisa sama-sama. Bahkan bisa nemenin Atika juga. Tapi terserah Mama. Iya Bu Yulia, ya biar kita sama-sama menjaga calon cucu kita lah. Mama mau kan? Mau ya, tinggal sama Tika. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok ibu sendiri? Nggak sama papa? Ya, papamu itu kan lagi ada kerjaan tuh di rumah sakit. Ibu ndak enak kalau mesti minta anterin dia pulang. Lagian kamu ada-ada aja. Kok ibumu itu ditinggalin sendirian tuh di rumah sakit? Iya, Bu. Maaf soal itu tadi Naira ada keperluan. Tapi ndak apa-apa. Ada baiknya juga soalnya ibu jadi bisa nengokin Atika sama papamu. Ibu nengokin Atika? Loh, emang Atika kenapa? Hepatitisnya kambuh lagi, Bu? Bukan, Naira. Atika itu hamil. Ternyata kemarin dia itu mual-mual itu, dia tuh hamil. Ya wes, kalau gitu ibu mau ceritain soal ini ke mbahmu ya? Mas Wisto, orang Tika bisa jalan sendiri, nggak usah pakai kayak begini-gini segala lah. Kamu itu nggak boleh kecapean, Tika. Harus mikirin kondisi kamu juga dong. Kang Mas gendong. Hup. Kang Mas. Ojo lebay kayak gitu. Pokoknya kalau menyangkut janin kamu dan kesehatan kamu, nggak ada lebay-lebayan. Ingat, Iya. ada tapi-tapian sesuai perjanjian kita, oke? Oke. Sekarang, Kang Mas mau mempertegas lagi ya, bahwa kamu nggak boleh ngapa-ngapain lagi, oke? Nggak boleh ngapa-ngapain gimana tuh maksudnya? Kalau cuma soal makan malam, Kang Mas bisa siapin. Dan kalau bisa juga ya dibantu sama Mama atau Mama Yulia. Dan kamu tidak boleh lagi mencuci piring, ngepel, apalagi nyapu. Kang Mas nggak gitu juga kali. Atika, udah. Sultan bener. Kali ini kamu ikutin kata-kata suami kamu, oke? Biar nanti yang masak Mama sama Sultan. Kalau untuk beresin rumah, biar Mama. Udah, kamu tenang aja. Jadi intinya Tika cuma ngendok doang gitu di dalam kamar, ngerem gitu. Betul. Kamu bakal jadi ratu selama 9 bulan. Kamu bakal kehilangan sesuatu yang besar. Siapa ya? Di?
Ma, aku sama Carol nginep di sini ya. Emang kamu ribut lagi sama Ricky? Enggak, Ma. Terus kenapa? Aku ada masalah sama Mama Monica. Pokoknya Mama nggak berani. Mama nggak mau. Selama kamu pergi, dia ada di rumah ini. Kalau Mama ngomong kayak gitu, berarti Mama ngusir Diandra dari rumah ini dong. Ya terserah kamu mau nganggapnya apa. Pokoknya, selama kamu dinas, Mama nggak mau serumah sama dia. Mama nggak mau kalau nasib Mama nanti sama seperti mertuanya anak kita kamu itu. Dibunuh sama menantunya sendiri waktu anaknya nggak ada di rumah. Ih, Mama tuh jangan berlebihan kayak gini deh. Oke, kalau memang kamu lebih peduli sama dia, dan kamu lebih sayang sama dia dibanding sama ibu kamu sendiri, oke. Mama yang pergi. Mama pulang ke Australia. Ma, tunggu Ma. Astagfirullah. Kenapa sih mertua kamu kayak begitu? Aku juga nggak tahu, Ma. Aku tuh juga jadi kesel sendiri. Masa gara-gara masalah ya Tante Yulia, terus dia jadi nyangkut pautin sama masalah aku sekarang. Ada Tante Yulia, Ma. Maaf tadi saya nggak sengaja mendengarkan bicaraan kalian. Dan kalau memang Diandra mau nginep di sini nggak apa-apa, biar saya aja yang pergi, ya. Saya permisi. Tante, Bu Yulia mau kemana? Tante maksud aku nggak kayak gitu. Ma, tunggu, Ma. Ma, tolong maafin Diandra ya, Ma. Nggak apa-apa, Mama bisa ngerti kok. Maafin kami, Bu Yulia. Nggak apa-apa, permisi ya. Mama, Tika, Ma, Tika, kenapa kamu lari-lari? Mama, mau kemana Mama? Balik ke hotel saya. Kok balik ke hotel sih, Ma? Ada Diandra, dia kan mau nginep sini. Tapi Tika juga kepengen kalau Mama itu ada di sini nemenin Tika. Tika sayang, Mama mau tidur di mana? Dan Diandra mau tidur di mana coba? Tapi Ma, Udah nggak apa-apa kok, Mama nggak apa-apa kok tinggal di hotel sendirian. Nanti Mama sering-sering datang ke sini ya, temenin Mama. tapi Mama nggak tersinggung kan sama omongannya Mbak Diandra yang tadi? Sama sekali enggak. Mama bisa ngerti keadaan dia. Ya, jaga diri ya, baik-baik ya. Jangan lari-lari. Iya, Tika lupa, Ma. Kenapa harus dikirim terus dong, Kang Mas? Jadi kandungan Atika itu bermasalah. Iya, katanya kondisinya Tika itu ndak bagus, Bu. Kasihan Atika. Loh, tadi itu kamu pergi sama Naira ya? Kemana toh? Kok pakai bawa bekal gitu? Tadi itu Rahma sama Naira ke rumah sakit, Bu. Nganterin bekal buat Dokter Rizal. Kamu bawain bekal buat Rizal? Iya, Bu. Soalnya Naira itu mohon banget sama Rahma. Ya sebenarnya Rahma juga malu, Bu. Tapi Rahma itu ndak tega buat nolaknya. Kasihan dia. Dia itu ngerasa bersalah banget. Sudah bikin Dokter Rizal seperti ini, Bu. Rahma, kamu itu seharusnya bisa lebih tegas sama Naira itu, Bu. Jangan semua kemauannya dituruti gitu loh. Itu nggak didik namanya, ngerti? Iya, Bu, Rahma ngerti. Tapi kan Naira itu jarang banget minta tolong sama Rahma. Jadi Rahma itu ndak enak nolaknya. Iya, tapi nggak tahu kenapa ibu kurang seret sama anak itu sekarang. Rasanya kok ibu ngerasa dia itu ada punya rencana yang kurang baik gitu loh. Ibu tuh jangan suuzon gitu toh, Bu. Ya bukan suuzon loh, tapi ya gimana ibu nggak punya pikiran enggak. Hah? Kamu itu suruh bawain, ngebekelin makanan buat Rizal. Kamu mesti inget tuh, Rizal itu suami orang dulu. Ya. Jangan sampai kamu itu jadi
mendatangkan fitnah gitu loh, Bu. Aduh, kenapa jadi banyak masalah begini ya, Bu? Ya Atika kandungannya bermasalah. Terus Dokter Rizal sama Bu Yulia juga berantem lagi. Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik semua masalah ini, Nak. Yang penting kita harus tetap tawakal, tetap pasrah, dan tetap menjalankan perintahnya. Amin. Hai cantik. Ya ampun, Nay, masa kamu kaget terus sih sama aku? Kamu ngapain sendirian bengong di sini? Oh ya, soal rencana kamu yang kemarin itu udah bagus sih. Cuman kalau menurut analisa Fahri, ada yang kurang. Maksud kamu apa sih? Ya aku bingung aja sih, kok kamu mau misahin Om Rizal dengan Tante Yulia dan menyatukan Om Rizal sama Ibu Rahma, ibu kandung kamu. Padahal kalau itu terjadi, kamu bakal kehilangan sesuatu yang besar. Masih nggak ngerti juga. Rumah Sakit Intra Medika. Kamu pikir RSIM itu punya siapa, Nay? RSIM punya Tante Yulia. Dan kalau sampai Om Rizal ninggalin Tante Yulia, kamu pikir siapa yang bakal dapat warisan? Kamu. Bukan, Nay. Atika. Dan Sultan. Kamu rela? Ya Allah, terima kasih karena berkah di bulan Ramadan ini yang Kau berikan. Dengan menitipkan kami bayi yang hampir semua orang mengharapkannya, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, kami mohon, lindungilah selalu istri hamba dan juga janinnya. Berikanlah istri hamba dan janinnya kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada masanya nanti, proses kelahirannya pun tidak akan mengalami masalah apapun. Kami juga mohon rahmat, ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu kepada Papa, Rizal, dan Mama Yulia. Semoga mereka bisa terlepas dari semua masalah yang mereka hadapi sekarang.